Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi pandemi saat ini, tetapi kita tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah secara online. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh dimulai. Mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, sebab Dialah yang mempunyai kemuliaan. Kita puji Tuhan dengan pujian, Kau lebih indah. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin hari-hari kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan tetap memelihara dan menjagai kami selama beberapa minggu yang lalu. Dan pada saat ini Tuhan kami datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali pikiran kami memikirkan hal-hal yang jahat. Seringkali kami melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, ampuni kami, sucikan kuduskan kami ya Tuhan, dan layakkan kami datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga pujian kami pada hari ini, ibadah kami pada hari ini ya Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami serahkan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sehingga ibadah kami ya Tuhan boleh jadi sesuai dengan seturut kehendak Bapa di sorga dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami letakkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian tiap hari lebih indah. Pada Yesus hatiku tertarik amatlah, sehari-hari hidupku bertambah eloklah. Segala kasih sayangnya sungguh tak terperi, sungguhlah bertambah indah hidupku tiap hari. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, hingga kelak di surga ku menghadap Tuhanku. Bila ku kenang sempurnanya keselamatanku, keindahan yang lebih dari fajar mereka, aku
betapa rindu hatiku. Indahlah hidupku makin hari bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu. Hingga kelak di surga ku menghadap Tuhanku. Ia memberi hiburan, dicurahkan padaku kasih tak berukuran. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus. Sungguh indahlah hidupku setelah ditebus. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu. Hingga kelak di surga menghadap Tuhanku. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu. Hingga kelak
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu. Kalau pada saat hari ini Kau boleh kumpulkan kami ya Bapa dalam ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan pikiran, dengan lidah yang sederhana ya Bapa, yang boleh memberitakan firman-Mu sehingga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan boleh mengerti apa yang Kau mau kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua. Kami mulai firman Tuhan ini hanya di dalam kuasa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendrawan, Gembala Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, juga kepada majelis yang telah memberi kesempatan buat saya untuk memberitakan firman Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini. Saya Suryawati, saya sebagai Kepala Program Studi Teologi di STT Excelsius, dengan bangga, dengan penuh ucapan syukur ada di sini untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa memperpanjang lagi, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 10. Tema ibadah kita kali ini adalah penyelesaian yang baik. Mari kita baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 10. Perikop ini berjudul berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari, saudara-saudaraku, mulai dari ayat pertama sampai ayat 10. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Hari Tuhan dikatakan seperti pencuri. Karena itu ayat kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, dikatakan di sini hari Tuhan. Nah, hari Tuhan sendiri itu ada dua macam, saudara-saudaraku. Hari Tuhan yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu dikatakan juga hari Tuhan. Dan ada hari Tuhan juga ketika kita meninggal secara jasmani, itu juga dikatakan hari Tuhan. Hari di mana Tuhan memanggil kita. Nah, kita gak tahu saat itu kapan akan terjadi. Dikatakan di sini hari-hari itu seperti pencuri. Kita gak pernah tahu ya, kapan pencuri itu mau datang ke rumah kita tidak tahu. Dan pencuri itu pun juga enggak pernah mengatakan kepada orang lain atau kepada siapapun juga bahwa aku mau mencuri rumah itu loh. Nanti
pada minggu depan tanggal 25 tidak akan pernah itu terjadi. Di dunia nyata ini pencuri itu datang mengatakan pada hari apa dia datang, itu paling-paling juga ada di film atau di komik ya saudaraku. Tapi di dunia nyata tidak pernah pencuri itu mengatakan kapan akan datang, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Tidak pernah datang. Seperti itulah hari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Dan sama seperti pencuri yang datang ke rumah seseorang, tidak ada seorang yang tahu kecuali pencuri itu dan Tuhan mungkin ya. Seperti itu. Jadi hari Tuhan, hari di mana Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, hari di mana kita meninggal menghadap ke Tuhan, tidak ada seorang yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Nah, seperti itu. Dikatakan di sini, semuanya pasti mengalami. Mengalami apa? Seperti seorang perempuan yang sakit bersalin. Seorang perempuan yang hamil, yang melahirkan, pasti dia sakit bersalin. Oh, dikatakan, oh enggak ibu, saya enggak sakit bersalin, saya dioperasi gitu. Saya enggak lahir normal, lahirkan anak saya enggak normal, tapi saya dioperasi. Siapa bilang enggak sakit bersalin? Meskipun kita melahirkan anak kita dengan operasi, tentu juga ada bekas jahitan itu yang kita rasakan sakit, saudaraku. Bahkan penyembuhannya lebih lama daripada seorang perempuan yang melahirkan secara normal. Sakit bersalin semua mengalami, dan secara umum hal itu akan mendatangkan kebinasaan. Ketika hari Tuhan datang itu secara umumnya dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita lanjut ke ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tapi itu tidak untuk kita. Kebinasaan itu tidak untuk kita. Kita dikatakan apa? Kita tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kita seperti pencuri. Tidak, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-5 sampai ke-7 menjelaskan kenapa itu tidak terjadi kepada kita. Ayat yang ke-5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya apa? Kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini hidup di dalam terang. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang adalah terang, yang adalah jalan. Jadi kita tetap hidup di dalam terang yang adalah jalan itu, yang memberikan kita penerangan, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita petunjuk, jalan yang harus kita lalui. Itu maksudnya anak-anak terang. Itu maksudnya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, pada zaman 1 Tesalonika ini ditulis, ada dua macam orang yang disebut anak-anak malam, orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang-orang yang tidur. Yang kedua adalah orang-orang yang mabuk. 1 Tesalonika 5 ini mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah orang-orang yang tidur, dan yang kedua adalah orang-orang yang mabuk. Persamaannya apa? Kedua macam orang ini adalah sama-sama gak sadar, sama-sama gak berjaga-jaga. Kalau tidur ya sudah tidur, terlelap ya. Meskipun ada hujan, ada badai, mungkin gempa bumi sekalipun, kalau sudah tidurnya nyenyak sekali gak merasa. Tiba-tiba kaget aja lari, gak tahu lari kemana. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mabuk. Kita tahu orang-orang yang mabuk itu kehilangan kesadarannya. Mereka melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran diri. Nah, seperti itu. Tidak bisa berjaga-jaga. Itu yang dikatakan oleh Tesalonika ini sebagai orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Nah, seperti itu. Oke. Ayat yang ke-7, sebab mereka tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk juga di waktu malam, seperti itu. Nah, ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Kita orang-orang yang disebut orang-orang siang, orang-orang yang anak-anak terang. Apa sih? Kita yang sadar, kita yang tahu bahwa diri kita ada dalam kendali Tuhan. Makanya kita disebut orang-orang siang, orang-orang anak-anak terang. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita pikirkan, semua apa kehendak kita, itu ada dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan kitalah terang, Tuhan kitalah jalan. Sehingga bukan seperti orang yang sedang tidur atau seperti orang yang mabuk kehilangan kesadaran. Tapi kita tetap memberikan pikiran, memberikan kehendak, memberikan hati kita, memberikan apa yang kita lakukan itu dalam kendali Tuhan yang adalah terang dan jalan kita. Itu maksudnya. Nah, orang-orang siang, anak-anak terang, itu satu cirinya yaitu berjaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga itu seperti apa sih? Oh, enggak boleh tidur ya? Seperti itu kah? Oh, enggak boleh lengah sedikit pun ya? Orang yang enggak tidur nanti tambah stres. Maksudnya berjaga-jaga adalah dijelaskan di sini. Ayat 8, berbaju sirahkan iman dan kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang terang, kita sebagai orang yang dikatakan harus selalu berjaga-jaga. Kita dikatakan berbaju sirahkan iman dan kasih. Apa sih maksudnya? Berbaju sirahkan iman. Iman itu maksudnya percaya. Percaya apa? Percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun kehendak kita, itu ada dalam kendali Tuhan Yesus. Percaya akan hal itu. Yang kedua, berbaju sirahkan kasih. Apa maksudnya kasih? Ketulusan hati. Bahwa segala kehendak, pikiran, perasaan itu kita lakukan semuanya dengan tulus hati. Dengan kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih itu maksudnya seperti apa? Kasih itu maksudnya ya dengan tulus hati tanpa ada tendensi sesuatu. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita mengharapkan sesuatu yang lain, seperti itu. Kita melakukan kasih, berbuat baik kepada orang ya karena kita baik, bukan karena ada maksud tersembunyi. Oh, aku mengasihi kamu karena aku ada maksud. Oh, aku berbuat baik kepadamu supaya apa? Supaya kamu berbuat baik kembali ke aku. Tidak seperti itu. Itu inti dari kasih. Ketika kita memberikan sesuatu, kita berbuat baik kepada orang tanpa tendensi apa-apa. Ya karena hati kita tulus. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena aku baik. Titik sudah. Itu maksudnya berbaju sirahkan iman, percaya kita bahwa kita dalam kendali Tuhan dan kasih kita melakukan semuanya dengan ketulusan hati. Dan yang kedua, berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Seperti itu berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Pengharapan, hope, adalah alasan bagi seseorang untuk melangkah. Contohnya seperti ini. Seorang dokter, kalau pasiennya masih punya pengharapan hidup, dia akan melakukan sedaya upaya medis apapun juga
Untuk apa? Untuk supaya orang itu sembuh. Ya kan? Tapi jikalau pasiennya sudah tidak mempunyai harapan hidup, dokter itu pun angkat tangan. Ya sudah. Dia sudah nggak ada pengharapan hidup, mau dibawa pulang boleh, mau tetap di sini boleh, seperti itu kan? Sama juga dengan kita. Dalam kehidupan kita, apalagi di zaman-zaman ini ya, zaman-zaman yang cukup berat juga buat kita, di mana COVID nggak berhenti-berhenti. Habis varian satu, varian satunya lagi, varian satunya lagi. Varian satu juga ada tipe-tipenya masing-masing. Dah habis-habis seperti ini. Apa sih kekuatan yang bisa kita terus melangkah? Kekuatan itu hanya satu, yaitu pengharapan. Ketika seseorang punya pengharapan dalam hidupnya, oh aku besok akan lebih baik. Oh aku besok akan lebih maju lagi dari hari ini. Oh aku akan ada pencapaian untuk besok dalam pekerjaan, dalam kuliah. Aku mau lulus, aku mau seperti ini dalam pekerjaan juga. Wah aku besok akan mendapat hasil yang lebih. Juga dalam pelayanan. Akan ada penjangkauan melalui online, offline, melalui misi semuanya. Harapan-harapan itu loh yang membuat kita tetap bisa bertahan untuk maju. Makanya harapan itu tidak boleh hilang dalam diri kita. Apalagi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengharapan akan keselamatan itu kekuatan bagi kita. Makanya Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika 5 ini juga berkata, berketompongkanlah harapan akan keselamatan. Ini kekuatan kita untuk terus melangkah maju. Ketika kita berbaju sirahkan iman, kasih, berketompongkan pengharapan akan keselamatan, saat itu kita siap untuk maju perang. Baju sirah dan ketopong adalah ini ya, selengkap apa? Kalau kita peralatan untuk seseorang prajurit maju perang. Baju sirah, bajunya yang itu yang kalau zaman dahulu itu dipanah nggak bisa ini ya, nggak bisa tembus ke badan. Ketopong itu juga, ketopong itu biasanya dari logam. Itu kalau di ini kena sesuatu yang nggak tembus ke kepala. Itu adalah peralatan prajurit untuk maju berperang. Nah, dikatakan di sini. Ini iman, kasih, pengharapan adalah modal kita untuk apa? Untuk maju berperang. Berperang melawan apa? Melawan hidup. Untuk menghadapi hidup. Dalam waktu, dalam keadaan apapun juga. Entah itu senang, entah itu susah. Entah dalam keadaan baik atau keadaan yang tidak baik-baik. Karena apa? Baju sirah, kesiapan kita untuk melangkah, ini kunci kita untuk berjaga-jaga. Dalam waktu senang, dalam waktu damai, dalam waktu baik-baik saja, kalau kita tidak berjaga-jaga, kembali ke ayat awal tadi, kita akan menjadi orang-orang yang tidur. Kita akan menjadi orang-orang yang mabuk. Mabuk oleh apa? Mabuk oleh kesenangan, mabuk oleh keadaan yang baik-baik saja, mabuk oleh duniawi, yang buat kita apa? Tidak berjaga-jaga, membuat kita lalai, membuat kita terlena. Sehingga apa? Sehingga ketika hari Tuhan datang itu kita tidak siap. Tapi ketika kita berbaju sirahkan iman, kasih, berketopongkan pengharapan akan keselamatan, pada saat itu kita akan tetap berjaga-jaga dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Begitu ya saudara-saudara. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita,
Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita sebagai anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan. Tuhan tidak mempunyai rencana untuk kita binasa. Tapi apa? Tapi Alkitab mengatakan bahwa hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Adalah hidup yang dengan masa depan yang penuh harapan. Itu hidup kita sebagai orang-orang terang, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayat yang ke-10 yang sudah mati, Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau di LAI, di Alkitab LAI bahasa Indonesia dikatakan entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya mendapati kalau di terjemahan Yunaninya agak lebih jelas dan lebih mendalam. Dalam Alkitab Yunaninya yang ditulis oleh Hasan Sutanto dikatakan ina eite gregoromen, eite katrudromen, ama sun auto zezomen, yang artinya supaya entah kita hidup, entah kita meninggal, kita hidup bersama dengan Dia, Tuhan Yesus. Supaya entah kita hidup, entah kita meninggal, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa sih? Pengharapan akan keselamatan. Ketika kita berjaga-jaga dan kita mempunyai pengharapan akan keselamatan itu, membuat apa? Membuat kita itu tetap hidup. Maksudnya adalah hidup di dalam Tuhan. Seberapa kita mendapati bahwa meskipun hidup secara jasmani pun seseorang itu, kalau kehilangan iman, kehilangan kasih, kehilangan pengharapannya, dia dalam tanda kutip tidak hidup. Hidup secara jasmani, tetapi seseorang yang kehilangan pengharapan, seseorang yang kehilangan rasa percaya pada dirinya dan sekelilingnya, apalagi percaya kepada Tuhan, orang yang sudah kehilangan kasih, bisakah dikatakan orang itu hidup meskipun secara jasmani dia hidup? Dan berapa banyak kita mendapati orang-orang di sekeliling kita seperti itu, hidup tapi tidak hidup. Entah orang itu sudah kehilangan empatinya, kehilangan kasihnya, kehilangan pengharapannya, hidup hanya menjalani hidup saja. Apalagi saat-saat seperti ini di mana perekonomian kurang baik, di mana juga ada rumor bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi kalau Rusia itu jadi ya, perang dengan Ukraina. Apa yang terjadi di masa depan kita nggak tahu. Makanya Paulus di surat Tesalonika ini, makanya hikmat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya apa sih? Pentingnya ini loh. Bagaimana kita hidup di dalam hidup kita sekarang ini. Dikatakan di sini, entah kamu hidup, entah kamu meninggal, kamu tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Sekarang kita masih hidup secara jasmani di dunia ini. Alangkah baiknya kalau dalam kehidupan kita sekarang ini kita merasakan juga kehidupan di dalam Tuhan. Kita bukan seperti orang-orang kita bukan seperti zombie yang mungkin seperti ini ya, mayat hidup ya. Yang gak punya lagi pengharapan, gak punya lagi iman, percaya, gak punya lagi kasih. Ya hidup, ya kenapa kamu hidup? Ya asal hidup saja sudah. Tidak seperti itu. Ya apa gunanya hidup? Ya gak tahu sudah. Tidak seperti itu. Ingat bahwa kita ditentukan oleh Tuhan menjadi anak-anak terang. Ingat bahwa dalam segala keadaan sekalipun, Tuhan yang terang kita,
tetap ada bersama-sama dengan kita. Ketika Dia mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, Tuhan berikan satu paket. Izinnya Dia sekaligus kekuatan dari Dia, petunjuk dari Dia. Tinggal kita sendiri. Yang melakukannya dalam iman, percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Dengan kasih, dengan ketulusan hati melaksanakannya, melakukannya, menjalaninya. Ketika kita hidup secara jasmani sekarang ini, kita memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Hidup kita bisa berarti, saudaraku. Berarti buat siapa? Pertama, buat diri kita sendiri. Kedua, buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menyayangi kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dan yang ketiga, kita bisa berguna hidup kita ini, berarti hidup kita ini untuk sesama. Dan pengharapan akan keselamatan itu membawa kita juga akan iman bahwa meskipun dalam secara jasmani kita meninggal, kita tetap hidup bersama-sama dengan Dia. Apa sih perlunya semua ini? Apa sih perlunya 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 10 ini? Ada di Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semua apa yang kita pelajari tadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 10, tujuannya adalah kita beroleh hidup. Ketika kita hidup ini sekarang secara jasmani, kita mempunyai kehidupan di dalam Tuhan yang membuat hidup kita secara jasmani ini loh berarti. Hidup kita di dunia ini loh berarti. Dan pada saatnya nanti di hari Tuhan, entah itu Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita atau kita meninggal secara jasmani, kita boleh bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Duduk bersama-sama Tuhan Yesus, betapa indahnya. Ada suatu kalimat bijak yang saya ingat. Berkata begini kalimat itu. Seseorang manusia disebut layak menjadi manusia bukan dilihat dari bagaimana atau dari mana dia memulai hidupnya. Tetapi seorang manusia layak disebut manusia dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan hidupnya. Nah, kita di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan kembali bagaimana cara kita menyelesaikan hidup kita. Mau seperti orang-orang malam, orang-orang kegelapan yang tidur, yang gak sadar, yang terbuai, yang terlena, yang mabuk dengan segala kesukaan, dengan keadaan yang baik-baik saja, dengan kesenangan duniawi sehingga kita tidak berjaga-jaga. Atau kita menjadi manusia-manusia yang berjaga-jaga dengan apa? Dengan baju sirahkan iman dan kasih yang telah kita pelajari tadi, dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan yang membuat kita menjadi manusia yang layak disebut manusia. Karena apa? Karena kehidupan, karena terang itu ada bersama-sama kita, bersama-sama menjalani kehidupan ini, sehingga kita boleh menyelesaikannya dengan baik. Untuk apa semua itu? Supaya pada harinya nanti
kita boleh bersama-sama dengan Tuhan kita. Ketika kita sudah menyelesaikan hidup kita dengan baik, dan nanti upahnya adalah kita bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Dikatakan kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran menjadi bagian kita. Begitu ya saudara-saudara. Bapak Hendrawan pernah bercerita kepada saya tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kepada Kanaan. Pernah juga bercerita tentang 12 pengintai. Nah, gambaran bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu adalah gambaran kehidupan di mana pada akhirnya satu generasi ya berlalu. Itu adalah gambaran kehidupan. Kita tahu ceritanya sudah berulang-ulang, mungkin sudah hafal ya. Keluar dari Mesir dengan iman yang teguh, dengan rasa percaya, dipimpin oleh Musa di perjalanan, dan bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang degil hatinya itu, sampai pada cerita 12 pengintai. 12 pengintai itu yang mengintai Kanaan, yang 10 berkata, "Ih, orang-orang Kanaan lo besar-besar, mereka kelihatan jahat-jahat. Kita ini lo kecil-kecil dibandingkan mereka, kita pasti kalah." Dengan ketakutan, dengan menggerutu, mereka mengatakan kita nggak mungkin menang melawan orang-orang itu. Tapi lihat, ketika mereka, pengintai-pengintai lain itu kehilangan iman mereka, kehilangan pengharapan mereka. Mungkin perlambangnya itu baju sirah mereka, ketopong mereka, perlengkapan perang mereka itu dilepas dari tubuh mereka. Sehingga mereka kehilangan iman, kasih dan pengharapan mereka. Dan mereka sembunyi dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hopeless, kegelapan tidak ada pengharapan bahwa mereka akan bisa menikmati janji-janji Tuhan. Itu ke-10 pengintai, tapi tidak dengan 2 orang. Yosua dan Kaleb tetap baju sirah, perlengkapan perang mereka itu mereka kenakan dalam tubuh mereka. Baju sirah iman, kasih, ketopong pengharapan akan keselamatan, akan janji-janji Allah tetap mereka kenakan. Tetap mereka berjaga-jaga, tetap mereka tahu bahwa mereka dalam kendali Tuhan mereka. Apa yang terjadi? Mereka katakan, Tuhan yang sudah mengeluarkan kita dari Mesir. Tuhan yang sudah menjaga kita, menuntun kita di padang gurun selama 40 tahun. Masa sih gak bisa menepati janjinya akan tanah perjanjian itu? Mereka tetap teguh. Karena apa? Mereka berjaga-jaga. Dan akhirnya apa? Yosua dan Kaleb bisa menyelesaikan perjalanan mereka dan mereka berdua masuk ke tanah Kanaan, menikmati janji-janji Tuhan. Sedangkan generasi yang keluar dari Mesir itu yang mengadakan perjalanan di padang gurun, semuanya tidak menikmati janji-janji Tuhan. Mereka semua meninggal. Generasi kedua bersama Yosua dan Kaleb baru masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Generasi pertama itu tidak menyelesaikan dengan baik.
Karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka lepaskan itu baju sirah, mereka lepaskan itu ketopong, mereka lepaskan iman, mereka lepaskan kasih, mereka lepaskan itu pengharapan akan keselamatan mereka, akan janji-janji Tuhan. Akhirnya apa? Udah selesai. Tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan kecuali perjalanan yang menurut mereka itu sulit itu. Tapi ketika Yosua, Kaleb tetap berjaga-jaga, Yosua, Kaleb tetap mempergunakan perlengkapan senjata perang mereka, yaitu baju sirah, iman, kasih, ketopong pengharapan akan keselamatan. Mereka tidak mabuk, mereka tidak tidur akan keadaan duniawi pada saat mereka hidup. Akhirnya mereka masuk. Mereka menyelesaikan semua dengan baik, masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati janji-janji Allah. Sedemikian juga kita, saudara-saudara terkasih. Saya nggak akan tahu dari kita semua apa halangan kita dalam kehidupan, rintangan kita, saya nggak akan tahu. Tapi saya cuma tahu satu hal. Sebagai anak-anak Tuhan, selayaknya lah kita berjaga-jaga dan selalu berjaga-jaga. Iman, kasih, pengharapan tetap ada dalam diri kita. Percaya bahwa kita selalu dalam kendali Tuhan. Melakukan semuanya dengan tulus hati, dengan kasih. Dan jangan hilangkan pengharapan kita, tetap berharap bahwa selama kita dalam kendali Tuhan, kita akan mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Sampai kita menyelesaikan hidup ini dengan baik. Dan kita menikmati janji Tuhan bersama-sama dengan Dia nanti di tahtanya. Menikmati kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu akan menjadi hak kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, firman yang telah hamba-Mu sampaikan, berkati ya Bapa, supaya menjadi rema di tiap kami masing-masing yang mendengarkan Tuhan. Supaya ketika mungkin saat ini kami sedang lelah, mungkin saat ini rasa percaya kami mungkin sedikit redup Tuhan. Mungkin kami kehilangan pengharapan kami Tuhan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kami tidak akan pernah luput dari kendali-Mu ya Tuhan. Bahwa ketika Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau berikan juga kekuatan dan tuntunan buat kami masing-masing. Tuhan Yesus, dalam keadaan saat ini ya Bapa, Tuhan tolong kami ya Bapa. Dalam kesenangan, dalam rasa aman, dalam keadaan yang baik-baik saja, ingatkan kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan tidak terbuai dan tidak mabuk Tuhan oleh keadaan. Dan pada saat keadaan yang rumit, keadaan sulit, Tuhan ingatkan kami juga untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu mempertahankan ya Tuhan, iman, kasih dan pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh menyelesaikan hidup kami dengan baik. Dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Bapa duduk di tahta-Mu. Menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan pengharapan itu dan kebenaran itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas hikmat-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu. Kalau pada saat ini ya Bapa ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam beban berat ya Bapa, Tuhan tolong berkati. Yang sedang dalam sakit Tuhan tolong ya Bapa, sembuhkan Tuhan, pulihkan ya Bapa.
dalam segala keadaan ya Bapa. Ketika pengharapan mereka tidak ada, Tuhan tolong lilin yang sudah redup itu ya Bapa, kembali Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan tuntunan supaya kami masing-masing ya Bapa bisa mengobarkan lagi ya Bapa pengharapan kami akan Engkau. Mengobarkan lagi iman kami Tuhan, kasih kami Tuhan. Bahwa segala apa yang telah Kau izinkan terjadi, biarlah dengan tulus hati kami menjalankannya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk semua yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu yang terbaik yang Kau sediakan untuk kami sekarang sampai sepanjang masa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita mendengarkan Warta Jemaat GIA Jemur Sari Surabaya, Minggu 20 Februari 2022. Ibadah online akan diperpanjang sampai akhir bulan Februari. Karena COVID-19 varian baru sedang menanjak penularannya, maka kita jemaat GIA Jemur Sari Surabaya ibadah online. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat GIA Jemur Sari Surabaya. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di layar monitor Bapak Ibu. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu senantiasa memberkati setiap hidup kami, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sembari persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. 1 minggu lamanya ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami, bahkan kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Hingga pada saat pagi ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul, bersatu, bersekutu di hadapan Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Saat ini kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, atas segala tindakan, pikiran, tutur kata yang telah kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Engkau ampuni dia bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang selalu melingkupi setiap hidup jemaat Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan perlindungan yang kudus bagi setiap mereka.
Engkau yang menjaga setiap langkah mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu senantiasa menuntun dan memimpin setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau tolong. Engkau yang selalu mengulurkan setiap tangan kasih-Mu ya Tuhan, agar setiap penyakit yang dideritakan oleh jemaat Tuhan dapat sembuh dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini putus asa. Engkau yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menolong setiap jemaat Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah. Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Bukakan jalan bagi setiap masalah yang dihadapi saat ini Tuhan. Baik masalah ekonomi, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu turut bercampur tangan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu senantiasa memberikan harapan yang baru. Biarlah jemaat Tuhan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hendrawan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Hendrawan ya Tuhan. Biarlah beliau boleh melayani Engkau lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati keluarga hamba-Mu, Ibu Hendrawan dan Tante Tine. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong, memimpin dan menuntun, memberikan kesehatan apapun yang saat ini dialami oleh keluarga Bapak Hendrawan. Tuhan yang selalu memampukan, Tuhan yang selalu memulihkan setiap keadaan keluarga Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak di surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga hamba-Mu Pendeta Hendrawan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menolong dan melindungi. Dan juga saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang selalu memberkati bangsa kami yang sangat kami cintai ini. Engkau yang selalu memimpin bangsa kami. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang selalu senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi bangsa kami. Biarlah bangsa kami selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin yang tertinggi, baik presiden, jajaran, dan yang terendah Tuhan Yesus yang selalu memberkati, memimpin. Engkau yang selalu memberkati setiap program yang ada di bangsa kami. Biarlah pemimpin kami selalu kuat Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang telah Engkau percayakan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dan juga ya Bapa, Engkau yang selalu melingkupi setiap hidup kami saat ini. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami semangat untuk terus melayani Engkau, untuk terus mengabarkan setiap Injil Tuhan, agar nama Tuhan selalu diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah setiap doa, permohonan, ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.